kalau Bu RT mau nyumbang, aku juga pasti mau nyumbang juga dong. Lawang aku masih muda kok. Emang seumuran Pok Hindun masih bisa nyumbang? Ya pasti bisa lah, kenapa tidak? Aku kan masih montok. Ya enggak Mas Bejo? Iya, badan Pok Hindun emang masih montok. Tapi onderdilnya bukannya udah rontok. Parti, emangnya Parti mau nyumbang juga? Aku harus minta izin dulu Mas sama Mas Ucup. Iya Nduk, Parti, meskipun kamu nggak nyumbang juga nggak apa-apa kok. Nggih, Bu. Iya Ti, kasihan tuh sama si Ucup. Kalau misalnya darah Parti disedot mulu, ntar loyok lagi. Mas Bejo bisa saja. Parti. Parti? Mas, aku belanja sayurannya nanti saja ya. Iya. Kesel aku kalau ngelihat Bang Ucup posesif banget sama Parti gitu. Emangnya kenapa Pok Hindun? Coba Mas Yanto itu posesif juga sama aku. Asik. Namanya juga pengantin baru. Lagi hot-hotnya, Pok. Biar aku bukan pengantin baru, aku juga masih hot kok. Mak. Kita nyari emak, Mak. Mau ngapain sih? Dia nyariin gue? Bu RT mau ngajakin emak untuk jadi koordinator warga di sini yang mau nyumbang. Mau nggak? Emak pasti nggak mau. Endun, kalau soal jadi koordinator ngumpulin orang-orang yang buat nyumbang duit, itu urusan gue. Iya kalau itu duit. Lah kalau darah? Bu RT mau nyuruh emak itu jadi koordinator penyumbang donor darah. Neng. Iya, Mak. Ntar kalau Bu RT kemari nyariin gue, lu bilang gue kagak ada. Iya, Mak. Bu RT, kata emak nggak ada. Jadi Bu RT minta supaya saya jadi koordinatornya. Iya, Mak. Mak bisa kan menggantikan saya untuk ngumpulin warga di sini untuk jadi donor darah. Oh, kalau ngumpulin orang buat donor darah, aduh, maaf. Itu bukan ahlinya saya, enggak. Iya bener Bu RT. Emak kalau soal darah nggak ngerti. Tapi kalau soal Emak nggak perlu tahu soal donor darah. Yang penting emak bisa ngumpulin warga di sini untuk jadi pendonor. Itu aja. Terima kasih Bu RT udah kasih kepercayaan sama saya. Cuma nih Bu RT, saya ini nanti malam ada undangan buat menghadiri 7 bulanannya cucunya si Mpok Saide. Dia perkaranya. Mak, selamatan tuh bukannya minggu yang Iya Bu RT. Mak lagi ntar malam mau pergi ke keselamatan, ya kan Mak? Sayang sekali, Mak. Padahal itu ada tanda terima kasihnya loh dari PMI. Ya tapi kalau memang Mak nggak bisa ya nggak apa-apa deh. Biar nama Mak saya gantikan dengan namanya Bu Hindun. Tanda terima kasih. Iya. Kalau Bu RT udah ngasih kepercayaan gue buat jadi koordinator, kenapa lu nyuruh gue buat pergi keselamatan? Ayo, kamu lu diam aja. Ayo.
Habis Oneng takut kaki Oneng diinjek lagi, Mak. Nah, sekarang kalau memang Mak sudah bersedia, Mak harus cari pendonor yang memang sehat, tidak mengidap suatu penyakit semacam AIDS, diabetes, juga hepatitis. Bu RT, kalau gitu berarti Oneng nggak bisa nyumbang darah dong, Bu RT. Loh, memangnya Pak Oneng kenapa? Soalnya nih kata Bang Juri maksud Oneng hiper. Berarti kan Oneng kena penyakit hipertitis, ya kan? Begini Bu RT, saya sih bisa aja ya mengkoordinir orang-orang yang buat nyumbang darah. Iya. Tapi maaf, saya sendiri kagak bisa nyumbang darah. Ya. Emang Mak kenapa? Mak kena hipertitis juga. Oneng baru tahu sekarang. Berarti hipernya Oneng itu karena turunan dari emak, ya kan? Nah, Mak, kalau Mak memang sehat, nggak punya penyakit diabetes, juga hepatitis, kenapa Mak nggak mau nyumbang darah? Oh, masalahnya umur saya udah lewat, Bu RT. Mak, kalau batas penyumbang darah itu 55 tahun. Nah, umur Mak nih sebenarnya berapa sih sekarang? 56 tahun. Menurut ya, setaunya Nur sih kalau 55 itu batas umur pensiunan. Tapi kalau batas umur donor darah itu 60 tahun. Berarti Mak bisa nyumbang darah dong, berarti ya? Jangan injek lagi, Mak. Orang diam aja yang diinjek nih. Nur kaki lu sini. Injek, Mak. Jangan lama-lama ya, Ti. Nje, Mas. Cuk, ngapain lu? Gue mau ke kantor pos. Tapi mumpung gue ngeliat lo, Terus? ya gue mau minta tolong sama lu, Cuk. Lu anterin di barang ya ke kantor pos. Gue mau ngirimin tap buat bini gue di kampung. Nih, Cuk, ongkosnya. Cepetan ya. Gue takut kalau kantor posnya keburu tutup. Ya? Hei, Cuk. Lu jangan macem-macem ya, Joy. Gue macam-macam sama siapa, Cuk? Alah, lu alasan lu. Lu kan sengaja nyuruh gue ke kantor pos biar lu bisa macem-macem sama bini gue di dalam, ya kan? Cemburu amat sih, Cuk. Emangnya orang bisa macam-macam di dalam wartel? Iya. Kagak emang. Ada aja. Nanti Pak Yanto. Pak Yanto, habis ngapain? Biasa Bang Ucup, kamar di atas kan bisa dipakai buat SLJJ. Oh, interlokal. Bukan, sambungan langsung jadi juga. Mas Ucup gimana toh? Aku kan belum sempet telepon. Alah, Parti janjian masih Bejo kan? Enggak, Mas. Aku cuma mau nelpon si Mbak. Ngaku aja deh. Parti mau macam-macam sama si Bejo di sini, ya kan? Sumpah, Mas. Enggak. Oh, berarti si Bejo yang kegatel sama Parti. Lu hati-hati ya punya omongan. Lu tuh yang hati-hati. Masa janjian sama bini orang? Siapa yang janjian? Lu masih aja kan? Iya, tapi emang bisa pakai burung. Ya bisa, pakai kamar di atas sama bini gue, ya kan? Masya Allah, Cuk, nyebut lo. Ngapain juga gue gangguin bini lu? Lu nya aja masih ada di sini. Oh, berarti kalau gue nggak ada, lu ngapa-ngapain sama bini gue, iya? Kalau lu ngizinin sih, gue sih mau-mau aja. Kurang aja lu. Mas, aja berkelahi. Lagi berantem pinggir jalan. Aduh. Untung aja ada si Parti. Kalau kagak,
Gua patahin tangan lo. Untung bisa. Kalau nggak, gua ratain muka lu. Emang muka gua aspal. Motornya kok dibawa? Berhenti. Gara-gara lu nih, gua jadi begini. Lu kenapa sih, Cok? Nyalain gua mulu. Lagian lu sih terlalu cemburuan sama gua. Kalau diam lo. Hei! Berhenti, hei! Tapi gak apa-apa deh. Tip bini gua dibawa. Tapi gua nggak rela tuh. Duit gua masih sama lo. Balikin. Nih lu ambil nih duit lu nih. Gara-gara duit lu tuh, motor gua jadi hilang. Gak apa-apa. Yang penting gerobak gua kagak dibawa. Gua masih bisa dagang lagi. Tapi gua kasihan juga sama lu, Cup. Emangnya kenapa? Apa lu bisa ngojek? Cuman modal gendongan sama sendal doang. Motor gua balikin nih! Gua juga. Jadi Oneng, mau ya nyumbang darah nih ya? 1 on. Oneng mau sih mau. Cuman Oneng takut, Mak. Ah, Pak Oneng takut sama jarum suntiknya ya? Ih, bukan, Nur. Gue takut jadi Dracula. Ih, Pak Oneng apa hubungannya sih? Nih, Dracula itu kan haus darah kan? Itu karena dia kekurangan darah. Nah, lu pernah nggak mikir apa sebabnya tuh Dracula jadi kekurangan darah? Nah, apa coba? Lu kan anak kuliahan, mestinya lu tahu. Nih ya, gue jelasin ya. Nih, Mak, dengerin ya. Apalagi kita perempuan nih. Tiap bulan kan kita datang bulan. Itu kan darah kita keluar kan? Apalagi kalau kita datang bulan terus. Lama-lama darah kita bisa habis. Yang jadi sedot segala. Enggak, Oneng takut jadi Dracula, Mak. Oneng, kenapa sih lu jadi ketakutan habis darah lu? Kalau gitu memang lu nggak usah nyumbang darah. Lu sumbang aja otak lu. Daripada otak lu kagak pernah dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bisa ya nyumbang darah ya? Gue tulis nih, ya? Boleh, Mbak, boleh. Mak, jangan, Mak, Apa sih lu? Itu namanya laki-laki sejati dia. Jadi bersedia ya? Iya. Enggak, jangan mencorot. Mak, emang Mak nggak kasihan ame orang yang nerima darahnya Pak Yadi? Loh, emangnya kenapa Poneng kalau orang lain itu terima darah dari saya? Pak Yadi kan tukang minum bir. Berarti darahnya pasti nggak halal. Iya kan, Mak? Poneng betul juga. Daripada saya bikin dosa orang lainnya, Pok ya? Iya. Maksudnya nggak jadi nih, Mak? Nggak jadi? Waalaikumsalam. Mina, lu bersedia kan nyumbang darah? Ya? Maaf, Mak, enggak. Mina, nih, nyumbang darah itu bagus, penting sekali. Maaf, Mak. Kita nih kagak boleh mikirin diri sendiri aja. Kita mesti mikirin juga orang lain yang perlu darah. Iya, benar. Maaf, Mak. Seandainya nih begini, anak lu nih, si Sahil ini, yang lu paling sayangin dia cuma atu-atunya ya. Dia naik sepeda nih. Terus di jalanan dia ditabrak sama truk. Ya, jatuh. Terus darahnya berceceran. Sampai habis tuh darah. Ya, berceceran, keluarnya kayak hujan begitu. Terus ya, ini anak nih si Sahil, ada orang yang bawa nih ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit dokternya bilang ini anak kehabisan darah. Jadi dia perlu darah. Nah, gitu. Udah gitu kan nggak ada yang mau nyumbang darah. Si Sahili kehabisan darah. Terus dia si
sendiri kagak bisa diselamatin lagi. Ini semua gara-gara lu, egois lu. Gitu, lu mentingin diri sendiri. Mati deh tuh anak jadinya. Lu lihat tuh, Jo. Bini gue lagi ngomong sama yang supir truk. Iya, Cup. Syukur deh, motor lu sama tip radio bini gua kagak jadi hilang. Iya dong. Bini lu udah cakep, pinter lagi. Mulain nih lu, mulain. Lagi deh gua. Lu lagian. Apa-apa sih. Itu. Ya. Mas! Kantor saya, Mas! Hei! Mas! Duh, gimana sih? Aduh, pasti bagaimana sih? Kok nggak ngomong kalau motor Mas Ucup ada di situ? Aku wes ngomong, Mas, tapi orangnya ndak percaya. Kok begitu sih? Ya kata orang itu motor bukan punya Mas Ucup, tapi punya orang yang pindahan. Gila lu nih, Jo. Lagi disalahin. Udah suruh lu udak tuh truk. Pakai apaan? Pakai gerobak. Lu ngaco lu. Wes, Mas Ucup. Jangan berantem. Kalau gara-gara dia nih, motor Mas Ucup nggak bakalan hilang. Lu hati-hati lu ngomong lo. Wes, Mas. Yang penting alamat sama nomor telepon yang orang yang pindahan itu udah dapet. Nih. Udah, sini, biar aku yang teleponin. Kenapa, Mas? Ntar kalau aku yang telepon, dia godain kamu lagi. Biar aku aja yang telepon. Baca. Apa lagi? Anu, Mas, aku khawatir kalau Mas Ucup sama Mas Bejo tak tinggal di sini, nanti malah berantem berdua. Ya kalau gitu biar gue yang telepon. Baik lagi lu. Nomor teleponnya lupa gue bawa. Gua gua nih rusak. Ntar kalau si Minah udah sadar, lu bikin supaya dia mau jadi donor darah. Mak, ini udah sadar nih, Mak. Omina gimana? Udah baik kan? Maaf, Oneng. Iya. Udah, gua masuk dulu, gua ambilin air putih ya. Pelan-pelan. Loh, Pok Mina kenapa? Omina pingsan gara-gara ditakut-takutin sama emak. Emangnya emak ngomong apa? Gini, Pomina disuruh jadi donor darah sama emak. Terus emak ditakut-takutin, mak bilangnya gini. Mina, gimana kalau anak lu si Sahili ketabrak truk, terus kepalanya hancur kayak semangka, berantakan, darahnya mancur, kayak air mancur. Terus si Pomina dipingsan lagi. Kenapa lagi sih Mina? Ya habis emas sih pakai nakut-nakutin tadi. Jadinya Pomina pingsan lagi deh. Dun, lu mau ya jadi donor darah? Ya tadinya sih aku memang mau jadi donor darah, tapi pasti mak nanti nakut-nakutin aku. Bilangnya si Ili tuh ketabrak truknya Mas Yanto. Sekarang Mas Yanto kepalanya pecah. Habis-habisan deh darahnya. Enggak, Nun. Sini, Beb, sini. Kalau gitu, aku mau, Mak. Sampai nanti ya, Mak. Mak, Hindun. Mak, Mbak Hindun kok bisa mau sih jadi donor darah? Emangnya Mak bilang apa sama dia? Gue cuma bilang, dokternya ganteng. Nggih, Bu. Oh, jadi motor sama radionya mau diantar kembali ke sini, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu. Gimana, Ti? Apa katanya? Anu, Mas, Ibu itu bilang katanya motor sama radionya mau diantar ke sini kembali. Syukur deh kalau begitu. Terus kita bagaimana?
Kata ibu itu Mas Ucup sama Mas Bejo disuruh tunggu. Nanti truknya balik lagi ke sini, Mas. Tapi pindahnya nggak jauh kan? Enggak kok, Mas. Cuma ke Purwakarta. Nih, Pok. Misalkan ini jarum ya. Gini nih caranya nih. Nih, nggak sakit, Pok. Nur aja sering jadi donor darah kalau di kampus. Oh, gitu ya. Makasih ya Nur ya. Gue baru tahu kalau caranya kayak gitu. Pok, nah, Pomina udah sadar. Pomina kagak usah takut kalau disuruh jadi donor darah. Ikan Nur? Ah iya, Pok. Prosesnya nggak lama dan nggak sakit lagi. Maaf, bukannya saya takut, bukannya saya nggak percaya, tapi maaf, apa benar nggak sakit? Ih, bener Po. Nih, barusan aja saya diterangin sama si Nur caranya jadi donor darah tuh gimana. Nih, begini. Nih kan jarumnya kan segede gini nih. Terus jarumnya dimasukin ke tangan kita. Gini. Maaf. Nih, terus kan masuk nih. Terus kita bisa ngelihat darah kita ngalir di selang. Kok? Jadi pingsan lagi sih Nur. Empo sih ngomongnya kayak gitu. Coba tadi Empo bilang dokternya ganteng. Gitu aturan. Pomina, bangun Pomina, dokternya kata si Nur ganteng. Bangun, dokternya ganteng. Dokternya ganteng. Dokternya ganteng. Ti, duduk sini Ti. Wah. Enak banget lu ngejoprak sama bini gue. Nggak tau diri lu. Bangun! Cok. Pak Haji. Motor gue di mana? Di bengkel, Pak Haji. Oh iya, Pak Haji di bengkel. Emang kenapa motor gue? Itu businya Pak Haji. Businya mati, tapi belinya di Purwakarta. Oh gitu. Jadi lu nggak ngojek dong? Iya, sebentar sih Pak Haji, ntar juga kelar kok motornya. Kebenaran nih Cok. Mumpung lu nggak ngojek, gue ada kerjaan buat lu di rumah gue. Kerjaan apa nih? Lama nggak? Ya paling juga sebentar. Emang kenapa? Ini saya, tapi itu saya lagi. Anu Pak Haji, kita lagi nungguin barang kiriman bapakku dari kampung. Iya Pak Haji, saya lagi nemenin si Patin nungguin itu barang. Takut amat lo. Kan ada si Bejo. Ya, lo mau nggak nungguin barangnya sama si Parti? Kalau saya sih mau aja Pak Haji. Bejo mau. Ayo Cuk. Dadah Ucup. Bisa aja. Lepasin, Pok. Udah. Neng, ntar kalau ada yang datang lagi kemari, lu jangan ceritain dong soal omongan gue sama si Mina. Ntar jadi orang-orang kagak ada yang mau donor deh. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu datang kemari mau daftar donor darah kan? Nggak usah takut, kalau mau jadi donor darah. Nggak sakit kok. Jarumnya kan segede gini. Masuk ke sini. Cus. Enggak, dokternya ganteng. Tapi kan anemia. Aneh kayaknya tahu tuh penyakit. Itu penyakit orang Arab kan? Maksudnya Poni? Kalau gua yang sakit kan berarti namanya gue Mia. Tapi kalau Po Hindun yang sakit namanya aku Mia. Udah Neng, udah. Lu kagak usah ngejelasin sama si Said. Si Said sendiri udah tahu apa maksudnya. Ya kan, It? Iya, Mak. Pok, anemia itu kekurangan zat besi di dalam darah. Iya, tapi kalau lu bukan kekurangan zat besi, tapi kekurangan nyali. Iya kan? It. Gue sih
lu kagak mau nyumbang darah kagak ape-ape. Cuman gue nggak tanggung kalau lu ntar jadi malu. Lantaran orang-orang di kampung sini tahu kalau lu cuman badan lu doang yang gede, tapi nyali lu kecil. Kecil. Saya disuruh ngapain sih Pak Haji? Emangnya nggak ada orang lain yang lebih bisa? Nih kerjaan cuma lu doang yang bisa. Ya kalau Pak Haji emang butuh keahlian Yusuf bin Sanusi sih nggak apa-apa. Emang nih kerjaan lu ahlinya, Cup. Ayo deh. Mak, Pomina udah yang anterin pulang. Hah? Si Said belum nongol juga. Belum gimana sih? Ini sih Mak Mak, gimana sih udah jam begini kok belum ada juga pendonor yang datang? Iya nih gimana Mak? Baru Po Hindun doang yang daftarnya ada di sini nih. Tuh kan, Bu RT. Coba aku yang jadi koordinatornya. Pasti beres. Tuh, gimana sambil nungguin orang yang mau daftar, Po Hindun aja ngedonor darah sampai 100 kali. Gimana, Mak? Tenang aja, Bu RT, tenang aja. Ntar kalau udah waktunya, orang-orang itu pada datang. Iya Mak, tenang sih tenang. Tapi kan orang PMI-nya udah pada lama nunggu. Kalau gitu gini aja, Bu RT aja duluan donor darah. Sama sih nggak apa-apa. Cuman ayo bareng sama Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ini sisa vouchernya, Mak. Ana udah keliling kampung buat bagiin vouchernya. Tuh, Bu RT lihat tuh, saya udah ngusahain strategi yang canggih. Oh, iya Bu RT. Emak udah pakai strategi pemasaran yang canggih. Iya kan, Mak? Buat ngumpulin orang biar mau jadi donor. Kagak pakai ngibulin orang, iya kan, Mak? Assalamualaikum. Mak, HP Doranya sudah dibuka, Mak. Sebab saya mau ajak teman-teman yang cantik ini makan, Mak. Ah tuh, ini lu bawa aja sono. Iya. Waduh. Tawaran yang bagus tuh. Hebat ya, Emak bisa ngumpulin orang pendonor sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat. Gimana sih caranya Bang Said? Waduh, Ana nggak ngerti Bu RT. Ana disuruh Emak cuma bagiin vouchernya doang. Bagi apa tuh? Bagus nih. Gue dongin, gue. Periksa dokter sambil makan dan minum gratis di Cafe Dora. Cafe Dora? Cafe Dora di mana tuh, Mak? Jadi tenda PMI. Cafe Dora artinya kafe donor darah. Kan minumnya memang gratis, tapi pemeriksaan darahnya itu kan perlu biaya. Makanya pemerintah kan mesti bayar. Nah, bantu dong. Tawaran yang bagus nih. Buat gue. Dok, mijitnya pelan-pelan aja dong. Maaf, Bu. Periksanya di sini dong, Dok. Saya kan sedang periksa tensi Ibu. Tapi kenapa jantungku jadi deg-degan ya? Pasti ada kelainan di jantung saya, Dok. Sejak kapan Ibu mulai merasa jantungnya berdetak cepat? Sejak aku melihat tatapan mata dokter. Bun, jangan kelamaan lu. Banyak banget sih.
tanya banget sih? Siapa dulu dong koordinatornya? Nih. Gimana sih Om? Janjinya kita mau nyedotin duit Om. Kok malah darah kita yang mau diambil? Ya udah, kita pergi aja. Biar kita cari om yang lain yang bisa kita sedot. Ma gimana sih? Katanya Pocor ini bisa makan dan minum gratis. Saya malah disuruh donor darah. Ya emang begitu. Kalau darah lu udah diambil, lu dapat makan sama minum gratis. Begitu saya nggak jadi ah. Pengecut lu. Kamu ngapain di sini? Soalnya mau donor darah, Om. Kamu dipaksa sama emak ya? Enggak, Om. Nih, misalnya ada kejadian lagi kayak kejadian di Aceh, kan banyak orang yang ngebutuhin darah. Makanya Soleh mau donor darah. Emangnya kamu nggak takut? Tadinya sih Soleh takut, tapi karena ngeliat omnya dia berani, Soleh juga ikut berani. Om, nanti pegangin tangan Soleh ya, pas darah Soleh diambil. Iya. Mau ngapain Le? Mau daftar, Mak. Dek, kamu masih di bawah umur, jadi tidak boleh donor darah dulu, belum 17 tahun. Kan yuk. Tapi kalau bapaknya bisa. Ya, jadi Soleh nggak boleh donor darah karena Soleh masih di bawah umur. Iya. Lu masih takut juga ya? Tenang aja Om, nanti pas darahnya Omnya diambil, Soleh pegangin tangannya ya. Kalian udah berhasil ngebujuk Pomina biar mau jadi donor darah. Hebat lu. Sekarang Pominanya mana? Tuh. Maaf Pak Oneng, dokternya lagi ngapain? Dokternya baru mau masukin, Pok. Ih bener, jarumnya gede. Dia pingsan lagi. Dokter! Bagaimana Bu? Sudah kuat sekarang? Saya sih masih tetap kuat, Dok. Kalau Ibu sudah kuat, sekarang sebaiknya Ibu mengambil makanan yang sudah disediakan supaya tempatnya bisa dipakai dengan yang lain, Bu. Tapi aku kan masih mau disedot darahnya lagi, Dok. Darah Ibu kan sudah diambil tadi. Tapi yang di sini kan belum. Dok, tapi nyedotnya jangan pakai jarum ya. Maksud Ibu? Kayak yang di film-film itu loh, Dok. I am ready for you. Please. Dokter? Please. Pak dokter. Ya Bu. Loh, kok tangannya ke atas, Bu? Pak dokter gimana sih? Nih, kalau tangan saya diturunin ke bawah, ntar nih lepas nih tambelannya. Ntar kayak ban kempes. Terus ntar darahnya muncul kemana-mana. Ya nggak, Pomina? Dok, rasanya pingsan lagi, Dok. Mina, dokternya ganteng. Mas, motonya gimana nih? Jadi diambil nggak? Iya, jadi sebentar ya. Lihat teman saya yang sama perempuan nggak? Kayaknya ke wartel tuh, Mas. Mas, kamar atas ada orangnya? Ada. Orang yang tadi siang. Kayaknya mereka udah kebelet banget, noh. Bejo, lu jangan macem-macem ya. Gua dobrak di pintu nih. Bejo! Sabar dong Bang Ucup. Asal jatuhnya belum nyambung nih. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Eti. Bu Eti berhak mendapat penghargaan dari kami. Yeay!
Ini tanda terima kasih dari kami. Sertifikat? Ya. Selamat, Bu. Terima kasih. Mak, Oning bangga banget sama emak. Emak hebat ciumnya. Hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara sekalian, ini semua berkat kerja keras Mak. Maka PMI di sini berhasil mengumpulkan 99 kantong darah. Mak, kayaknya kurang satu ya, Mak. Bisa? Mas, motor sama tapnya yang tadi ngilang kan udah balik. Iya mas, nyariin apa lagi sih? Bini saya hilang di bawah tukang sayur. Tukang sayur. Udah mas, sabar. Pati. Jadi cowok cengeng amat sih mas. Bini hilang 1, yang datang 1000. Kalau gua tuh yang nolak 1000, yang datang 1. Mas, itu orangnya datang. Orang busuk. Ngapain lu bawa bini gue? Tapi minta beliin makanan. Minta beliin makanan. Oh, habis beli makanan, terus lu SJJ, gitu? Hitam, lu hati-hati lu punya mulut. Enak aja lo. Dia tuh kagak makan gara-gara nungguin lo. Kan ngapain dibawa ke party? Dia tuh beliin makanan khusus buat lu doang, Hitam. Ya wes mas, sudah Mas Ucup sekarang makan. Nanti kalau ndak makan sakit, ya. Soleh bangga, Mak. Iya, Soleh bangga punya nenek kayak Mak. Kenapa, Mak? Mak capek ya? Mak, kali masih terharu. Ya namanya juga abis nolongin banyak orang. Ya kan, Mak? Gua udah capek-capek. Mana tanda terima kasihnya? Kagak ada. Gimana ya, Mak? Iya, sekali-kali, Mak, nolongin orang tanpa pamrih. Itu kan juga namanya perbuatan terpuji. Lagian, nih, Mak kan dapat sertifikat nih, cakep, Mak. Gantungin sini mana? Sini apa sana? Emang bisa dimakan tuh sertifikat? Mak kok gitu sih, Mak? Mak kan udah berhasil ngumpetin 2 dus mie instan, 3 kaleng susu, sama 2 kilo telur. Hah?